se-Indonesia. Siapa nih yang pernah main ke Plaza Atrium Senen atau nge-mall gitu? Tapi tahu gak sih kalau bangunan atau mall yang sudah berdiri sejak 3 dekade lalu ini telah resmi dijual? Emiten pengelola dari Plaza Atrium Senen yakni PT Koil Development Tbk atau KOL ini telah menjual aset gedung Plaza Atrium Segitiga yakni pada 16 Agustus 2023. KOL sebagai pengelola terpaksa melepaskan asetnya karena anjloknya pendapatan. Sementara itu, dampak dari pelepasan Atrium Senen bagi COWL adalah berkurangnya pendapatan secara signifikan. Dan COWL juga berpotensi delisting dari pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia setelah masa suspensi transaksi sahamnya sudah mencapai 3 tahun. Suspensi sementara atas transaksi saham COWL ditetapkan pada 13 Juli 2020 berdasarkan pengumuman nomor PNG strip SPT strip 00016 garing BEI titik PP3 garing 07 strip 2020 dan peraturan bursa nomor 1 strip 1 tentang penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di bursa. Sebagaimana diketahui, perdagangan saham COWL juga telah dihentikan oleh Bursa Efek Indonesia atau disuspensi di seluruh pasar efek setelah perseroan tersebut mendapatkan permohonan pernyataan pilot keuangan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diputus pilot. Sehingga saham COWL hanya diperdagangkan di pasar negosiasi dalam 24 bulan terakhir. Masa suspensi COWL telah mencapai 24 bulan pada 13 Juli 2022 dan berpotensi dihapus dari bursa. Atrium Senen ini sendiri sebenarnya tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk membangun kawasan segitiga emas Senen sebagai pusat ekonomi dan senter ekonomi di Jakarta Pusat pada tahun 90-an. Dahulunya aja ya, ini mall Plaza Atrium Senen ini ramai sekali yang banyak sekali dikunjungi oleh pengunjung dari berbagai macam daerah di Indonesia. Bahkan sejak awal pembangunannya saja ini sudah diisi oleh berbagai macam tenan ternama. Langsung situasi dan juga kondisi di mall ini. Memang kalau bisa saya gambarkan, di sini situasi tetap ramai meskipun dalam atau masih dalam proses transisi kepemilikan. Bahwa memang tidak ada terjadi penurunan ya untuk volume daripada pengunjung dan juga pembeli. Nah, lanjut ke lantai 2-nya pemirsa. Tadi saya sempat berbincang dengan petugas keamanan di sini. Memang mereka menyebut bahwa di Plaza Atrium Senen ini meskipun sedang terjadi transisi kepemilikan dan juga aset-aset telah dijual, ini tidak ada penurunan volume daripada pengunjung maupun pembeli di sini. Jadi masih ramai sekali ya, terutama ini saja masih weekday, belum di weekend, ini saja masih ramai sekali pemirsa. Kejadian serupa juga terjadi di salah satu mall legendaris di Jakarta, yakni Plaza Semanggi, yang dikabarkan terancam tutup hingga pilot. Pilotnya Plaza Atrium Senen mencerminkan tantangan di industri retail dan juga properti di tengah-tengah perubahan pola konsumsi masyarakat, pertumbuhan e-commerce, manajemen, dan juga pengelolaan mall yang kurang baik, dan juga dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kunjungan pada pusat perbelanjaan fisik. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk langsung mendatangi dan juga mengunjungi salah satu mall legendaris di Jakarta yang terancam tutup, yakni Plaza Semanggi.
pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu mall legendaris di Jakarta, yakni Plaza Semanggi. Plaza Semanggi ini bisa dikatakan sebagai mall legendaris di Jakarta. Namun, saat ini memang mall legendaris di Jakarta ini terkesan horor, terutama setelah 3 tahun setelah pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Saat saya memasuki, dari awal masuk di lobi terlihat memang banyak sekali deretan-deretan toko yang ditutup. Hanya beberapa toko saja yang bisa dihitung jari yang buka, yakni tenan-tenan makanan yang itu pun dihadiri oleh dan didatangi oleh pengunjung dari karyawan-karyawan sekitar kantor di Plaza Semanggi ini. Bisa dilihat pemirsa di belakang saya, suasananya sangat sepi sekali. Hampir semua toko di sini tutup. Saya akan menyusurnya lagi untuk lantai atas dan beberapa tempat-tempat lainnya. Saya kembali menyusuri Mall Plaza Semanggi ini pada hari kerja. Bisa dilihat memang di belakang saya ini memang ada masih beberapa toko-toko atau tenan-tenan yang buka, namun ini masih bisa dihitung jari ya, dari penjual aksesoris, penjual lukisan, lalu penjual baju, namun nampak tidak ada pengunjung yang mendatangi tenan-tenan tersebut. Jadi rata-rata pengunjung di sini datang hanya untuk makan begitu. Yang saya dengar di sini tidak ada teriakan atau suara dari masing-masing penjaga toko, yang ada hanya musik saja. Saya akan menyusuri kembali untuk lantai atas karena di sini ada 8 lantai pemirsa. Pemirsa, kalau misalnya kita mengingat begitu ya, keberadaan mall yang dulunya menjadi tujuan bagi para masyarakat untuk membeli barang-barang fashion, elektronik, dan lain-lain, namun sekarang pola dan kebiasaan masyarakat ini berubah menjadi kebiasaan belanja online. Mall atau pusat perbelanjaan kerap dijadikan salah satu pilihan lokasi mencari hiburan bagi sejumlah masyarakat perkotaan. Namun, apakah saat ini masyarakat masih kerap mengunjungi mall? Sejauh ini lama sih masih juga, tapi cuma sekali-sekali gitu aja sih, mampir aja udah. Habis masyarakat suka, ini seperti mudah, simple, nggak harus keluar rumah gitu, ongkos lebih murah. Jadi kalau ke sana sih ya, kalau di sana kan namanya mall, wah kita bawa uang segini takut nggak cukup. Kalau kita di online kan kita bisa ngukur keuangannya gitu ya. Jarang sih ke mall yang dekat-dekat rumah aja sih. Kalau bukan baju-baju enggak, kalau seperti alat-alat rumah tangga iya. Tapi kalau yang baju-baju enggak, kadang ukurannya kurang pas kadang gitu. Jadi belanja langsung kalau baju sih. Iya, udah namanya sekarang apa-apa mahal ya, apalagi kemarin habis tahun ajaran baru, ibu-ibu perlu seragam anak, buku-buku apa gitu ya. Jadi mereka cenderung untuk sementara mungkin nggak ke mall dulu belanjanya gitu. Kalau sering sih ya lumayan lah ya ke mall ya. Kalau misalkan barang-barang itu kita sih lebih seringnya online ya. Karena kalau misalkan lebih murah juga sih dibandingkan di toko gitu. Walaupun nggak banyak bedanya. Oh, Mas Manggi ya sepi ya, sempat dengar beritanya sih. Kalau mereka katanya tokonya pada tutup-tutup gitu ya. Terus juga kayaknya udah lumayan gelap gitu tempatnya. Katanya sih suka jadian serem-serem gitu ya. Ya sebenarnya kalau dibilang kesan miris sih, kita tuh lebih ke, ya mungkin ini lebih masuk ke pengembangnya ya. Mungkin lebih ke pengembangnya itu ya lebih menggait lagi, apakah itu entah ke UMKM masyarakat ataukah menggait brand-brand besar untuk masuk ke dalam mall lagi. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya kalau di pasca pandemi ini tuh sebenarnya mall-mall yang agak-agak mati itu adalah mall-mall yang basisnya ke UMKM, karena memang waktu UMKM masyarakat ini kan memang terdampak banget waktu pandemi, tapi setelah pandemi kan ya kita nggak tahu apakah mereka masih eksis atau enggak gitu sih. Lebih ke pengembangnya lagi sih untuk menggait apakah mau ke masyarakat ataukah ke brand yang besar gitu. Kalau dibilang untuk masyarakat ya mungkin masih dibutuhkan, karena ya selain kita belanja di online juga pasti kita kan ada ke mall itu kan ada, kalau dibilang sih katanya refreshing lah ya gitu, pengalaman nih buat di kota aja gitu, karena di kota ini kan panas jadi dan wisata juga nggak begitu banyak, jadi mainnya ke mall gitu. Ada harapan buat mau kembali lagi rame ya ada gitu, karena buat nongkrong bisa, buat jalan-jalan bisa, buat ya cuci mata lah.
pusat perbelanjaan di DKI Jakarta harus menerima kenyataan ditinggalkan pengunjung. Kondisi di beberapa mal seperti Glodok City hingga Plaza Semanggi bahkan sangat memprihatinkan. Meski pandemi mereda dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat resmi dicabut, mal-mal ini tetap tak dilirik pengunjung hingga terancam tutup. Berikut ialah deretan mal yang terancam tutup karena sepi. Mal yang terancam tutup salah satunya adalah Glodok City. Pusat perbelanjaan legendaris di Jakarta Barat yang menjadi pusat tempat elektronik ini sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Sejak beberapa tahun lalu, Glodok City seolah tampak gugur di tengah gempuran pusat perbelanjaan baru dan maraknya toko online di e-commerce. Sejumlah gerai pun nampak tutup, bahkan ditempeli pengumuman dijual atau disewakan. Selain Glodok City, ada mall legendaris lainnya yang terancam tutup, yakni Ratu Plaza. Mall yang berdekatan dengan stasiun MRT Istora Mandiri ini sangat mudah diakses oleh pengunjung. Namun sayangnya, mall ini justru terlihat seperti bangunan kosong. Banyak kios yang tutup dan hanya tersisa beberapa kios dengan merek ternama saja. Sama halnya dengan Plaza Semanggi, mayoritas pengunjung yang datang ke Ratu Plaza bukan untuk berbelanja, melainkan untuk makan di salah satu restoran cepat saji. Dan kondisi ini berawal saat pandemi COVID-19 melanda di Indonesia. Selain itu, mal yang terancam tutup lainnya adalah Grand Paragon. Mal yang terletak di Jalan Gajah Mada, tepat di seberang halte Transjakarta Mangga Besar ini, nampak sepi dan sunyi. Bahkan, hanya ada beberapa pengunjung saja yang hilir mudik di dalam mal ini. Lokasinya yang sangat strategis, tidak lantas membuat mal yang berdempetan dengan hotel tersebut ramai dikunjungi. Insiden kebakaran pada 2017 pun diduga menjadi salah satu alasan mengapa mal ini sepi pengunjung. Mal lainnya yang terancam tutup ialah Point Square Lebak Bulus. Point Square Lebak Bulus ialah mal legendaris di Jakarta yang dulu ramai oleh anak muda, kini tampak sepi pengunjung. Padahal, pengembangan Point Square Lebak Bulus menelan anggaran hingga 483 miliar rupiah dengan konsep transit oleh PT Inti Sarana Eka Raya dan PT Menara Prambanan. Namun sayangnya, manajemen Point Square Lebak Bulus merugi lantaran sebagian penyewa atau tenan tak memperpanjang sewanya karena hantaman ekonomi saat COVID-19 melanda Indonesia. Dilepasnya Plaza Atrium Senen oleh sang pemiliknya menjadi catatan dan perhatian bagi para pengelola bisnis properti. Terlebih lagi saat ini banyak sekali pusat perbelanjaan di Jakarta yang sudah mulai ditinggalkan oleh pengunjungnya. Apabila hal ini berlanjut, maka ini dapat menjadi ancaman yang serius dan dapat membuat mal-mal tersebut gulung tikar seperti halnya Plaza Atrium Senen. Dari Jakarta, Serliana Salsabila dan juru kamera Muhammad Iqbal, tim liputan CNBC Indonesia.